Selamat sore, Bapak Ibu dosen. Yang saya hormati Pak Insinyur Elvira MT PhD selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Pak C. Putra Handalan STMT selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Ibu Insinyur Yoke Lestiowati MT selaku dosen penguji utama. Yang saya hormati Pak Asep Supriyadi STMT selaku dosen penguji pendamping. Syukurlah pada hari ini sidang skripsi saya bisa dilaksanakan. Saya mengangkat judul Perancangan Ulang Struktur Hotel Ibis Kota Pontianak dengan metode beton pracetak. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan. Yang melatar belakangi skripsi saya yaitu pentingnya beton precast. Kenapa? Yang pertama, jumlah penduduk kota Pontianak yang terus meningkat. Peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2017 sebanyak 70.000 lebih jiwa dan mencapai pada tahun 2017 600.000 lebih jiwa. Akan tetapi ketersediaan lahan di kota Pontianak yang terus berkurang. Terakhir data yang didapat dari BPS yaitu tinggal 30% lahan yang ada di kota Pontianak, dan itu semua tidak bisa digunakan untuk pemukiman. Itu dibagi juga untuk pertanian dan konservasi. Oleh karena itu pemerintah kota Pontianak memberikan solusi dengan rumah hunian vertikal. Dan itu terdapat pada RPJM Kota Pontianak tahun 2015 sampai 2019. Jika solusi ini, rumah hunian vertikal, dibangun dengan metode konvensional atau cash in place, yang akan terjadi yaitu pertama biayanya relatif tinggi, yang kedua waktunya lama, yang ketiga kualitas sulit dikontrol. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mendukung program pemerintah, yaitu dengan menggunakan metode beton precast. Keunggulan beton precast yaitu yang pertama biayanya lebih efisien, yang kedua waktu relatif singkat, yang ketiga kualitas lebih terjamin dan metodenya lebih mudah. Ini didapat dari jurnal Virenda Syamfias tahun 2015. Tujuan saya dalam mengerjakan skripsi ini yaitu untuk merencanakan plat, balok, dan kolom pracetak, merancang pondasi, merancang penulangan dan sambungan, dan merancangnya semua itu ke dalam gambar teknik. Ruang lingkup skripsi saya yaitu tidak meliputi analisis RAB, elemen pracetak hanya pada plat, balok, dan kolom, tidak meliputi perencanaan transportasi pracetak ke lokasi proyek, dan saya menggunakan aplikasi bantu SAP 2000. Elemen pracetak yang saya gunakan untuk plat, saya menggunakan solid slab. Kenapa? Karena bentuknya yang sederhana. Dan pada saat perhitungan, kita bisa merencanakannya seperti metode beton konvensional, karena bentuknya dan cara pemasangannya dan filosofi strukturnya mirip dengan metode cast in place untuk plat. Dan untuk balok, saya menggunakan rectangular beam, karena mirip juga dengan metode beton cast in place dalam perencanaannya. Untuk kolom saya menggunakan rectangular column, bedanya hanya pada kolom terdapat konsol yang berguna untuk menopang sementara balok sebelum menyatu dengan kolom. Pada metode beton pracetak yang sering ditemui pasti adalah pengangkatan elemen pracetak. Ini sangat penting. Oleh karena itu pengangkatan pracetak saya bahas, dan pengangkatan elemen pracetak yang pertama yaitu untuk plat. Pada saat pengangkatan elemen pracetak mengakibatkan momen yang perlu diperhitungkan pada saat perhitungan momen lentur. Pada plat sendiri terdapat untuk momen arah X dan momen arah Y sudah diatur pada PCE Design Handbook. Jadi rumus-rumus ini saya dapat pada manual handbooknya untuk precast. Untuk kolom juga diperhitungkan untuk pengangkatan, tetapi untuk lentur tidak, karena pada saat pengangkatan posisinya kolomnya vertikal.
sehingga tidak diperhitungkan momen lentur. Nah, untuk ketiga elemen ini yang sama-sama harus dihitung yaitu tulangan angkatnya. Tulangan angkat menghitung kekuatan tulangan angkat terhadap beban sendiri elemen ini. Dan yang menjadi fokus yang kedua yaitu dalam perencanaan metode pracetak yaitu sambungan. Sambungan yang saya pakai yaitu metode cor setempat atau biasa disebut sambungan basah. Nah, saya memilih ini karena perencanaannya mudah dan ini tergolong monolit. Ini menurut jurnal Ervianto tahun 2006. Diagram alir perencanaan skripsi saya yaitu studi literatur dan pengumpulan data, dilanjutkan dengan pemilihan kriteria desain, preliminary design, dilanjutkan dengan perhitungan struktur sekunder, setelah itu analisis pembebanan, dilanjutkan dengan pemodelan struktur dan analisis struktur, setelah hasilnya memenuhi syarat, dilanjutkan dengan penulangan struktur utama, dilanjutkan dengan perhitungan sambungan, perencanaan fondasi, metode pelaksanaan, dan gambar struktur. Untuk perencanaan struktur sekunder, pertama saya akan membahas tentang plat. Plat yang saya rencanakan dengan tebal 15 cm, untuk tebal plat pracetak yang 10 cm dan 5 cm untuk overtoppingnya. Plat yang saya ambil yaitu plat tipe C. Ukuran plat tipe C ini 4x8 meter, cukup panjang bentangnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam pengangkatan dan pembawaan dari pabrik ke lokasi proyek, saya membaginya ke beberapa bagian plat. Dan saya membaginya menjadi 5 dan satu platnya menjadi 4 kali 1,6 meter saja. Untuk pembebanan plat dibagi dua kondisi, yang pertama sebelum komposit dan yang kedua sesudah komposit. Sebelum komposit ini yaitu pada saat kondisi beban layan itu belum diperhitungkan. Karena di sini pada saat plat diletakkan dan dicor, itulah kondisi sebelum komposit. Nah, pada saat setelah kering, plat sudah menyatu dengan balok dan sudah digunakan bangunannya. Nah, di situ termasuk ke kondisi sesudah komposit. Oleh karena itu, sudah dihitung beban layan. Ada 3 kondisi pada perhitungan tulangan lentur. Yang pertama saat pengangkatan, yang kedua sebelum komposit, yang ketiga sesudah komposit. Pada saat pengangkatan ini yaitu pada saat mengangkat elemen pracetak ke tempat yang akan diletakkan, misalnya plat diletakkan di atas balok. Disinilah kondisi saat pengangkatan. Dan terjadi momen, saya pakai rumus yang ada di manual precast, dan didapatlah tulangan D10 dengan jarak 250. Untuk sebelum komposit, yaitu pada saat diletakkan plat di atas balok, di sini saya menganggap tumpuan bebas. Oleh karena itu, koefisien untuk menghitung tulangan lentur menggunakan 1/8. Sehingga didapat tulangan utamanya diameter 10 dengan jarak 110 dan tulangan susutnya diameter 10 dengan jarak 300. Untuk selanjutnya, sesudah komposit, saya menganggapnya dengan terjepit bebas. Saya mengambil momennya dari aplikasi SAP 2000. Mengapa tidak ada tulangan tumpuan pada kondisi sebelum komposit? Karena pada saat sebelum komposit, momen yang paling besar yaitu pada kondisi lapangan. Dan dari ketiga kondisi ini, saya ambil yang paling kritis, yaitu tulangan arah X diameter 10 dengan jarak 110, tulangan arah Y diameter 10 dengan jarak 250. Untuk plat dibutuhkan stud plat dan tulangan angkat. Stud plat berfungsi sebagai penahan gaya geser horizontal pada plat. Dan saya mendapatkan tulangan studnya dengan diameter 10, jaraknya 300 mili. Untuk tulangan angkat plat menggunakan jengkal lifter. Tulang angkat ini dibagi dua, yaitu PSK angkor dan jengkal lifter. PSA angkor ini adalah angkur yang masuk ke dalam plat pracetak. Dan cantelannya ini
Ini adalah untuk mengangkat, yang dipakai untuk mengangkat, nanti diputar ke angkurnya yang bernama jengkal lifter. Ini saya rencanakan berdasarkan berat sendiri platnya dan didapatkan dengan tulangan angkat dengan tipe PSA 16x35 dan jengkal lifter 16. Ini dena balok anak. Selanjutnya saya merencanakan balok anak dengan dimensi 35x50. Sama, ada dua kondisi sebelum komposit dan sesudah komposit. Untuk tulangan lentur balok anak juga ada 3 kondisi. Perbedaannya yaitu pada sebelum komposit tidak dianggap perletakan atau tumpuan bebas. Di sini dianggap perletakan 3 tumpuan. Kenapa? Karena pada saat saya menghitung momen lapangan dan saya menganggapnya itu sebagai tumpuan bebas, didapat momen lapangan yang sangat besar. Oleh karena itu, saya merencanakan untuk meletakkan scaffolding untuk menahan sementara balok sebelum komposit dengan kolom atau balok induk. Oleh karena itu, permodelannya menjadi permodelan perletakan 3 tumpuan dengan sendi, roll, dan roll. Oleh karena itu menyebabkan momen tumpuan pada balok anak sebelum komposit ini mendapatkan nilai yang cukup besar. Untuk sesudah komposit dianggap terjepit bebas dan saya mendapatkan nilai momennya dari aplikasi SAP 2000. Dari kondisi ini saya mengambil yang paling kritis dan didapat tulangan lapangan dengan diameter 16 berjumlah 4, tulangan tumpuan berdiameter 16 dengan jumlah 3, tulangan gesernya diameter 10 polos dengan jarak 200 mili. Untuk balok anak tidak perlu direncanakan stud, hanya tulangan angkat. Perbedaan tulangan angkat pada plat dan balok anak yaitu angkurnya lebih panjang untuk balok anak. Dan setelah saya merencanakan sesuai dengan berat sendiri balok anak, saya mendapatkan tulangan angkatnya dengan tipe WAS 30x300 dan jengkal lifter JL30. Setelah itu saya merencanakan tangga dengan mendapat tulangan lapangan diameter 13 dengan jarak 200, tulangan tumpuan diameter 13 jarak 120, tulangan bagi diameter 10 polos jarak 300 mili. Lanjutkan dengan plat bordes, saya mendapatkan tulangan lapangan diameter 13 jarak 250, tulangan tumpuan diameter 13 jarak 250 juga, tulangan bagi didapatkan tulangan polos 10 dengan jarak 300, balok bordes dengan ukuran 30-40, tulangan lapangan didapat diameter 16 dengan jumlah 3, tulangan tumpuan dengan diameter 16 dengan jumlah 3, dan tulangan geser dengan diameter 10 polos jarak 200. Saya memodelkannya dengan setiap perletakan di ujung-ujung dengan perletakan jepit. Untuk perencanaan lift, saya menggunakan tipe lift Iris NV standar dengan kapasitas 1,6 ton. Di sini saya merencanakan ada dua. Yang pertama, balok penumpu belakang dan balok penggantung lift. Balok penumpu belakang didapat ukuran 40-60 dan balok penggantung lift didapat ukuran 30-50. Setelah saya merencanakan struktur sekunder, saya melanjutkan dengan analisis struktur. Saya memodelkan semua elemen struktur dari kolom, plat, balok, dan saya memasukkan beban-beban hingga beban gempa. Saya menggunakan beban gempa respons spektrum, dan setelah itu saya analisis dengan SAP 2000. Hasil analisis tersebut saya kontrol dengan 4. Yang pertama, kontrol partisipasi massa. Yang kedua, kontrol periode getar struktur. Yang ketiga, kontrol nilai akhir respons spektrum. Yang keempat, kontrol batas simpangan drift. Dan semuanya telah memenuhi syarat. Setelah itu saya lanjutkan ke perencanaan struktur utama. Saya pertama merencanakan balok induk. Balok induk yang saya rencanakan dengan dimensi 40 x 60.
Masih sama untuk kondisi dalam pembebanan, terdapat dua, yaitu sebelum komposit dan sesudah komposit. Perbedaannya hanya ada beban terpusat dari balok anak. Masih sama untuk tulangan lentur ada 3 kondisi, dan ini kurang lebih sama dengan balok anak. Sebelum komposit diasumsikan dengan perletakan 3 tumpuan, setelah komposit juga diasumsi dengan terjepit bebas. Dan saya dari 3 kondisi ini saya mendapatkan tulangan lapangannya dengan diameter 22 jumlah 3, tulangan tumpuan dengan diameter 22 dengan jumlah 4, dan tulangan geser diameter 13 dengan jarak 200 mili. Setelah itu saya merencanakan juga tulangan torsi. Ini khusus untuk balok-balok induk di bagian tepi uh, yang memiliki torsi yang besar. Dan saya mendapatkan tulangan torsinya dengan diameter 22 dengan jumlah 3. Dan tulangan balok induk ini sama dengan balok anak tipenya. Dan saya mendapatkan tulangan angkat dan tipe WAS 30x380 dan JL 36. Setelah itu saya lanjutkan dengan perencanaan kolom. Kolom yang saya rencanakan itu kolom K1 dengan dimensi kolom 70x70. Di sini saya merencanakan 3 ukuran kolom untuk mengefisiensikan desain. Untuk lantai 1 sampai lantai 4 saya desain dengan 70x70. Untuk lantai 5 sampai lantai 7 saya 5 sampai lantai 6 saya desain dengan 60x60, dan lantai 7 sampai lantai 9 saya desain dengan ukuran 50x50. Untuk perencanaan kolom, saya hanya merencanakan tulangan utama dan tulangan geser. Untuk ukuran konsol saya rencanakan pada bagian sambungan. Untuk tulang utama saya dapat diameter 25 dengan jumlah 12, tulang geser dengan diameter 13 polos dengan jarak 150 mili. Untuk kolom K1, untuk pengangkatan tulangnya berbeda dengan elemen lain seperti plat dan balok. Di sini terdapat dua, yaitu mounting shaft berbentuk batang sebagai penumpu penahan elemen kolomnya, dan rope strut yaitu batang juga, tetapi itu untuk fokusnya untuk diangkat oleh kren. Di sini saya merencanakannya berdasarkan berat kolom dan ukuran konsol. Didapat mounting shaft-nya bertipe MW D70 dan untuk rope strut dengan tipe PS02. Untuk sambungan yang pertama yaitu sambungan kolom dan balok. Untuk sambungan balok dan kolom ini direncanakan ada dua. Yang pertama yaitu ukuran konsol dan panjang penyaluran tulangan. Untuk ukuran konsol saya rencanakan 50x40 sesuai dengan aturan yang ada di SNI. Setelah itu untuk panjang penyaluran tekan yang saya dapat yaitu 380 mili, untuk panjang penyaluran tarik yaitu 270 mili. Pada sambungan setelah ini dicor dan dianggap pada saat kering balok dan kolom sudah monolit. Untuk sambungan balok induk dan balok anak kurang lebih sama dengan balok dan kolom, direncanakan konsol dan panjang penyaluran. Akan tetapi bedanya untuk yang balok anak dan balok induk, terdapat perbedaan pada panjang penyaluran di daerah bawah, yaitu di daerah tarik. Kenapa? Karena balok induknya merupakan elemen pracetak. Oleh karena itu tidak bisa digunakan seperti metode balok dan kolom. Oleh karena itu untuk panjang penyaluran di bagian bawah, di bagian tarik digunakan sistem baut atau sambungan kering. Untuk ukuran konsol saya dapat 35x20. Untuk panjang penyaluran tekan bagian atas balok anak didapat 380 mili, panjang penyaluran tarik di bawah didapat 270 mili. Untuk profilnya saya mendapatkan dengan tipe Beko 36P dan Copra 36P P12700 350. Selanjutnya sambungan plat dan balok.
Di sini direncanakan panjang penyaluran tulangan dan jarak tumpuan plat. Untuk panjang penyaluran tekan didapat 330 mili dan panjang penyaluran tarik didapat 220 mili dan jarak tumpuan plat yaitu 20 mili. Ini saya kontrol tegangannya dengan berdasarkan berat yang diterima oleh sisi tepi balok oleh plat. Sehingga ini aman aman dari terjadinya retak atau patah. Selanjutnya sambungan kolom dan kolom. Di sini yang direncanakan hanya grout tube-nya, ukuran grout tube. Grout tube ini adalah selongsongan yang digunakan untuk menyambung tulangan dari kolom bawah ke kolom atas. Di sini untuk cara merencanakannya yaitu sesuai dengan ukuran tulangan. Ukuran tulangan yang dipakai yaitu 22 mili dan saya merencanakannya grout tube-nya 28 mili sehingga ada celah untuk memasukkan mortar bermutu tinggi. Jadi untuk ukurannya 415 mili ini juga didapat, ini sudah memang dari perusahaannya dan ini dipastikan bisa aman. Untuk cara pengerjaannya, setelah disambungkan ke selongsong nanti akan dilakukan grouting dari bawah bagian inlet hole dan jika sudah penuh nanti akan keluar dari outlet hole dan di situ untuk mengetahui apakah sudah penuh atau belum. Untuk sambungan pur dan kolom kurang lebih sama dengan sambungan kolom dan kolom. Untuk perencanaan pondasi saya rencanakan tiang pancangnya di kedalaman 28 meter sesuai dengan data bore log yang saya dapatkan. Setelah itu saya rencanakannya untuk ukuran diameter tiang pancang spoon pile ini yaitu 60 cm. Untuk ukuran purnya 3600 x 3600 x 800 mili dengan ketebalan 800 mili. Metode pelaksanaan yang saya bahas yang pertama fabrikasi, yang kedua transportasi, yang ketiga pekerjaan penyimpanan, yang keempat pekerjaan pengangkatan, yang kelima pekerjaan pengecoran, dan keenam pekerjaan perawatan. Di sini ada video pelaksanaan dari metode beton pracetak. Yang pertama yaitu fabrikasi, ini bisa dilaksanakan di pabrik atau di lokasi proyek. Ini adalah contoh fabrikasi dari plat pracetak. Di sini terdapat share konektor atau stud plat yang tadi sudah direncanakan. Ini adalah fabrikasi dari kolom. Dan sudah dipasang selongsong splash sleeve. Ini adalah fabrikasi dari balok. Ini adalah pemasangan yang pertama yaitu kolom. Di sini videonya dimulai dari perletakan kolom. Dan dilanjutkan dengan perletakan balok induk. Diletakkan dan ditumpu oleh konsol dari kolom. Ini adalah pemasangan tulangan atas balok. Ini adalah peletakan balok induk pada konsol balok anak, yaitu peletakan plat di atas balok. Setelah itu dipasang tulangan plat lantai bagian atas. Setelah itu akan dicor bersamaan dan di sini dianggap bahwa struktur sudah monolit pada saat beton sudah mengeras.
Kesimpulannya yaitu struktur sekunder didapat dimensi balok anak 35 kali 50, untuk dimensi balok bordes 30 kali 40, dimensi bergantung lift didapat 30 kali 50, dimensi penumpu lift didapatkan 40 kali 60, tebal plat didapatkan 15 cm. Untuk struktur primer didapatkan dimensi balok induk yaitu yang pertama 40 kali 60 dan 50 kali 70. Untuk dimensi kolom ada 3 yaitu 70 kali 70 dan 60 kali 60 dan 50 kali 50, dan file cap ukurannya 3,6 kali 3,6 kali 0,8, dan tiang panjang dengan diameter 60 dengan kedalaman 28 meter. Terima kasih atas perhatiannya, semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan konstruksi di Pontianak. Mohon kritik dan sarannya Bapak dan Ibu. Terima kasih.